Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Ini pasti Ustadz Wahabi, Al-Jenggoti, Al-Ngelawiri, Al-Gambrengi, CS Group ini yang begini-gini modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di kali ini saya akan mengomentari, yaitu baru-baru ini ada seseorang yang mengomentari Ustadz Dr. Irwandi MA. Jadi masalah ini tentang ada sang penanya di jamaah Ustadz Irwandi, yaitu jamaah itu bertanya, Ustadz, apa hukumnya bekerja menarik pajak ataupun bea cukai? Nah, maka Ustadz Irwandi menjawab dengan dalil, yaitu suruh resign, kemudian cari kerja yang halal. Kemudian Ustadz Irwandi bilang, kalau ingin masuk surga, resign. Nah, teman-teman semuanya, kemudian Bapak ini ya mengomentari dengan hawa nafsu, bahkan marah-marah sampai mengeluarkan kata mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masalah jenggot. Kemudian mengolok-olok lagi, ini pasti Ustadz Wahabi, Ustadz kampret. Dan di situ tertulis judul, ini Ustadz keparat. Ada yang tahu siapa dan di mana? Subhanallah. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan video tersebut ya. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS, Ustadz. Ya, PNS di bea cukai. Masya Allah, resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau harta tercampur tuh Ustadz ya? Apa? Karena tercampur antara pelayanan sama harta mobil. Bukannya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini pasti Ustadz Wahabi, Al-Jenggoti, Al-Ngelawiri, Al-Gambrengi, CS Group ini yang begini-gini modelnya. Kalau Anda ingin masuk surga dari saya, surga di mbahmu apa? Surga di mbahmu apa? Surga di mbahmu apa? Ya, kamu tahu, kamu sudah pernah lihat surga, dan apa kamu yakin bahwa kamu masuk surga? Ya, sekali lagi, apa kamu yakin kamu akan menjadi ahli surga? Gak bisa begitulah caranya, bro. Nyuruh-nyuruh orang suruh saya. Ya, emang kalau dari saya mundur, keluar dari pekerjaannya, dari kantor bea cukai, kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab mencari ganti pekerjaannya untuk menanggung kebutuhan keluarganya, menanggung kebutuhan anak istrinya. Kalau kemudian dia resign, ekonominya menjadi morat-marit, kadal fakru ayat kena kufran loh ya. Kadang-kadang kefakiran bisa menjadi pemicu kekafiran. Setelah mundur ekonominya morat-marit, kemudian dari nggak jelas pekerjaannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang agama, justru itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, yaitu Bapak ini mengomentari Ustadz Irwandi ya, itu tidak dengan ilmu, jadi dengan hawa nafsu, dengan menggebu-gebu. Bahkan mengatakan ini pasti Ustadz Wahabi, Al-Jenggoti, Al-Klewiri, apalagi tadi? Al-Kampreti. Na'udzubillah ya, ini Bapak ini memang tidak berilmu sama sekali. Kalau mau mengomentari Ustadz Irwandi itu, datangkan dalilnya. Ya, datangkan dalilnya. Dan orang seperti ini ya, teman-teman semuanya, ketika dinasihati ya, dulu para nabi juga menasihati umatnya. Pasti jawabannya seperti ini. Emang kamu udah pernah masuk surga?
Nah, pasti seperti itu ya jawabannya itu. Kalau kita menasihati orang yang pelaku maksiat ya, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, tinggalkanlah hal seperti ini, nanti kamu akan masuk surga. Pasti jawabannya, emang kamu udah pernah masuk surga? Emang kamu pernah lihat surga? Ya itu jawabannya seperti itu ya. Orang-orang munafik itu seperti itu ya jawabannya. Ketika diajak kebaikan ya, jawabannya pasti seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi ketika zaman dahulu ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika para sahabat hijrah ya dari Mekah ke Habasyah ya. Coba bagaimana mereka hijrah ya, tidak punya kerabat, tidak punya saudara ya, kemudian tidak membawa apa-apa, tidak membawa rumah ya, tidak membawa harta. Tapi bagaimana ya mereka hijrah? Ya memang hijrah itu membutuhkan pengorbanan berat. Tapi kalau kita niat hijrah, insya Allah rezeki kita akan dijamin oleh Allah. Yang penting kita keluar, bekerja, insya Allah Allah akan kasih rezeki. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi saya akan tampilkan ya. Ini nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Walaupun video ini tidak berkaitan dengan mengomentari dengan Bapak ini ya, akan tetapi ini adalah nasihat dari beliau, yaitu tentang hijrah, seseorang hijrah dari pegawai riba ataupun dari pegawai bea cukai, karena ini ada sangkut pautnya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Saya seorang kepala cabang perusahaan sektor keuangan. Mohon doanya untuk dimudahkan dalam berhijrah. Selama ini anak takut kalau berhijrah, anak-anak dan istri anak akan kekurangan dan sengsara di dunia. Mohon doanya supaya saya segera menjemput hidayah. Apakah berdosa anak kalau setelah anak hijrah, istri anak ikut membantu bekerja? Apakah anak termasuk tidak bertanggung jawab? Ahibati fillah. Hijrah ini sesuatu yang memerlukan perjuangan. Dan perjuangan itu harus ada pengorbanan. Antum lihat hijrahnya para sahabat Nabi. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Itu hijrah pertama mereka. Nggak punya saudara di Habasyah, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, semua ditinggalkan di Mekah. Tapi demi apa dia meninggalkan semua itu? Demi Allah Azza wa Jalla. Dan yakin kalau keyakinan dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Mereka beriman bahwa yang memberikan rizki itu Allah. Bukan perusahaan. Bukan tempat kerja dia. Bukan bos dia, jangan berpikir kalau di PHK atau resign, kemudian rizkimu akan habis. Rizkimu tidak akan pernah habis sampai kau mati. Jadi kalau kepala sudah nggak gerak, oh berhenti rizkinya, sudah habis. Tapi selama engkau masih bisa menggerakkan tanganmu, menggerakkan kepalamu, engkau masih punya rizki. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah sama sampai Madinah nggak punya pekerjaan, fulus nggak ada, rumah nggak punya. Di mana mereka tidur? Sebagian ikut para sahabat Ansor dan sebagian tidur di masjid. Umar bin Khattab jadi apa sampai kota Madinah? Mengembala kambing. Jadi kalau bicara ada orang-orang, Ustaz, anak kalau kerja keras Ustaz nggak bisa ngaji. Umar bin Khattab, Masya Allah, dia mengembala kambing. Berangkat dia ke tempat rumput jauh dari kota Madinah. Sehingga dia tidak bisa tiap hari sholat di Masjid Nabawi. Biasanya gantian sama temennya. Hari ini dia turun ngaji sama Nabi SAW, besok temennya ngaji. Seperti itu, karena memang harus bekerja. Rizki tetap tanggungan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kerjaanmu sudah berbau yang haram. Subhanallah. Banyak-banyak berdoa mengatakan la haula wa la quwata illa billah.
banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup tuh Allah buat aku. Jangan bergantung sama manusia. Jangan ketika resign keluar dari tempat kerja lalu bergantung, oh ana punya uang, oh ana menabung selama ini, ana punya ini, semua bisa habis jemaah. Dan berapa banyak orang yang hijrah, dia bergantung kepada tabungannya dan tabungannya pun habis. Habis tabungan. Kenapa? Allah ingin kita bergantung sama Allah. Bukan bergantung kepada fulan. Oh anak punya kenalan, oh anak punya fulan. Enggak. Katakan, aku Abdul Ghani. Aku ini hambanya Allah yang maha kaya. Kenapa takut miskin? Di mana orang itu hambanya Allah yang maha kaya, kemudian takut miskin? Ya ma, katakan, ana Abdul Ghani. Aku hambanya Allah yang maha kaya. Siapkan istrinya untuk hijrah. Kemudian kalau nanti hijrah istrinya membantu bekerja, nggak apa-apa. Sebagian sahabat Nabi itu miskin. Bukan dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah bekerja, tapi hasilnya nggak cukup. Seperti sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Miskin Abdullah bin Mas'ud. Kerjanya serabutan. Bahkan makannya itu di rumah dari hasil kerja istri. Istrinya menenun, kemudian dijual. Merajut, kemudian dijual. Boleh seperti itu. Dan ada sebuah cerita. Anak Masya Allah membaca cerita. Pertanyaan sebenarnya. Dia ini kerja di tempat riba. Dia mau resign, bapak ibunya nggak setuju. Istrinya juga tidak setuju. Tapi dia mantap untuk hijrah. Dia cerita, Ustaz, anak sudah resign. Tapi tahu istri tidak tahu. Tiap pagi keluar Ustaz. Anak kerjanya sekarang nge-grab Ustaz. Anak tiap hari keluar kerja. Dan bapak, ibu anak serta istri tidak tahu. Subhanallah, perjuangan orang yang hijrah. Orang tuh takut. Kalau keluar dari tempat kerja takut nggak ada rizkinya. Mana tawakalmu kepada Allah Azza wa Jalla? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, berserah diri sama Allah, yakin sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Antum pernah melihat burung itu nabung? Antum kalau lihat sangkarnya burung itu ada kulkasnya nggak? Lihat, ada. Yang penting pagi berangkat kerja tuh burung. Gimana? Nggak berpikir nanti gimana kalau nggak ada makanan. Yang penting kerja. Keluar dia kerja. Sore hari Masya Allah pulang kenyang jamaah. Dia bisa makan, dia kasih makan anaknya. Subhanallah. Itu kalau kita tawakal seperti tawakalnya burung jemaah. Lembut. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, ya, hijrah itu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Jadi tidak mudah kita untuk hijrah. Makanya dari itu ya teman-teman semuanya, jadi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah rizki. Jadi jangan takut kalau resign ya, kita nanti tidak bisa makan, tidak bisa menghidupin istri, tidak bisa menghidupin anak ya. Jadi ada kisah juga ya teman-teman semuanya. Banyak di YouTube tuh ya, menceritakan kisah hijrah dari riba, kisah hijrah dari penarik pajak, dan kisah hijrah. Ya banyak teman-teman ya, kalau kita bisa mencarinya itu banyak. Dan biasanya ya, kisah-kisah seperti itu, ketika meninggalkan yang haram, dia istiqomah, tawakal kepada Allah, sebagaimana seekor burung, ya, yang keluar pagi, sore pulang, membawa rezeki dikasih ke anaknya. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu ya. Jadi setelah meninggalkan yang haram, maka Allah akan gantikannya lebih baik. Masya Allah ya. Kemudian ya teman-teman semuanya, Bapak yang mengomentari Ustadz Nurhadi ini, di mana tawakalnya si Bapak ini ya? Kemudian
marah-marah ya, suruh resign. Emang kamu yang mau nanggung keluarga dia? Ini bukan jawaban ya teman-teman semuanya. Ini bukan jawaban. Kalau mau menjawab, pakailah argumen dalil ya, bukan menghujat, mengolok-olok sunnah Nabi. Ini bukan sikap seorang muslim yang baik seperti ini. Apalagi dalam judul YouTube-nya itu Ustadz Keparat. Naudzubillah ya teman-teman ya. Tapi orang-orang yang nonton itu banyak ya. Orang-orang yang mengikutinya itu banyak. Coba pikir, bagaimana kok bisa orang-orang mengikutinya banyak ya? Orang seperti ini gak usah diikutin ya. Apa manfaatnya? Tidak ngasih solusi ya. Orang mau taubat ya, orang mau hijrah dihalang-halangi ya. Kemudian teman-teman semuanya ya, ada satu surat ya, saya akan bacakan. Kemudian teman-teman semuanya ya, jadi kita bertawakal kepada Allah ya. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadr. Yang artinya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, niscaya akan diberikannya kelapangan, yaitu jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, dan diberikannya rizki yang tidak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa yang bertawakal berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka dicukupkan baginya keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita tidak usah khawatir tentang masalah rezeki. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya. Itu kalau kita bertawakal kepada Allah, benar-benar takwa kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak usah takut dalam berhijrah ya. Ustadz Irwandi itu sudah benar menjelaskan tentang haramnya bekerja mengungut bea cukai ataupun pajak. Kemudian hadisnya sudah benar, hadisnya sahih. Tidak masuk surga orang yang mengungut pajak ataupun bea cukai. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafidhut Ta'ala, semoga bisa kita pahami dan bermanfaat untuk umat. Dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syubhat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.